program BPT itu kan banyak ya. Akhirnya hanya karena nilai setitik ini ya rusak semua program BNPT gitu loh. Nanti ke depan BNPT mengajukan anggaran pasti rakyat ikut kontrol. Jangan kasih. Jangan-jangan anggaran BNPT hanya untuk ngawasi masjid. Saya nggak mau. Kita mau nyari jamaah untuk sholat aja susah. Apalagi ada narasi diawasi BNPT. Pada kabur nanti jamaah saya. Mereka mau tobat, mau ibadah pada Allah, malah dicurigai radikal-radikal. Jadi mereka yang tadinya niatnya tobat, jadi nggak jadi tobat karena takut nanti diawasi BNPT. Takut nanti kalau tobat itu dianggap kejahatan. Baik, jadi begini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Memang begini ya, kebencian terhadap Islam itu tidak pernah berani diungkapkan secara terbuka. Itu menandakan apa? Itu menandakan atau mengkonfirmasi memang kekuatan yang tersembunyi di tubuh umat Islam ini luar biasa. Sebab kalau mereka tidak melihat kekuatan yang tersembunyi dalam umat Islam luar biasa, pasti mereka akan langsung menyerang Islam tanpa menggunakan istilah-istilah melipir ya, istilah-istilah memutar ya. Radikalisme lah, terorisme lah, garis keras lah, anti ini, anti itu begitu. Mereka paling langsung tuding. Tapi justru benar tadi yang disampaikan Prof. Aceng ini sebenarnya positif saja buat kita. Ini kan menunjukkan kepada kita bahwa ada potensi yang besar di tubuh umat ini sehingga mereka yang tidak menghendaki umat ini bangkit tidak berani untuk melakukan tindakan secara terbuka menyerang umat Islam. Karena bisa jadi berbalik kepada mereka atau setidaknya mempercepat kebangkitan itu sendiri. Sehingga terjadi kesadaran kolektif di tubuh umat Islam karena akhirnya nanti umat Islam tidak akan sibuk dengan sesama umat Islam tapi fokus dengan common enemy atau musuh bersama umat Islam yang memang tidak menghendaki kebangkitan Islam. Nah, saya ingin kritik pernyataan BNPT dan juga anggota Komisi 3 DPR RI tadi ya, Safarudin dari PDIP itu ya. Ini kan ada dua isu ya. Yang pertama isu norma. Ya, ini ada norma yang dianggap bermasalah, yakni radikalisme. Kedua adalah ada satu fakta yang dianggap melanggar norma. Faktanya apa? Kritik ya, ceramah kritik pemerintah di masjid. Walau BNPT menyebut ini umum ya, jadi pengawasan terhadap ceramah-ceramah di tempat ibadah, tapi rincian penjelasan dari anggota fraksi PDIP itu tidak kepada semua tempat ibadah, tapi mengerucut, membidik kepada umat Islam. Dan materinya apa ternyata? Kritik kepada pemerintah yang dilakukan oleh da'i di masjid. Nah, kita harus samakan dulu. Saya setuju dengan Bang Aziz tadi ya. Jadi konsisten harusnya. Kalau memang setiap kritikan itu harus diawasi, maka DPR yang sebenarnya harus pertama kali diawasi oleh BNPT. Karena DPR itu tugasnya mengkritik pemerintah. Karena tugas DPR itu lembaga penyeimbang pemerintah gitu loh. Jadi harus diawasi itu oleh BNPT ya. Jangan masjid, DPR yang diawasi. Ada beberapa yang bisa diawasi. Pertama, apakah DPR menjalankan fungsinya? DPR kan punya tugas selain legislasi, budgeting juga controlling. Dan di antara controlling yang dilakukan oleh DPR itu melakukan kritik kepada kebijakan eksekutif. Dijalankan enggak itu. Kalau enggak kan berarti terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi yang namanya menyalahgunakan kekuasaan itu bisa dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kekuasaannya. Diberi wewenang oleh konstitusi DPR untuk menjalankan tugas kontrol, mengkritik pemerintah. Tapi DPR justru tidak menjalankannya. Legislasi yang, misalkan di contoh yang konkret ya, DPR diberi kewenangan legislasi. Hasil legislasi itu Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020. Kemudian di judicial review, dinyatakan inkonstitusional bersyarat, diminta untuk diperbaiki. Ternyata Presiden terbitkan Perpu, pemerintah terbitkan Perpu. Nah, Perpu ini kan harusnya dikritik oleh DPR. Ternyata Perpunya malah diundangkan oleh DPR. Jadi saya setuju kalau yang kritik pemerintah itu ya diawasi, tapi menurut saya fokusnya yang pertama adalah diawasi di DPR ya, karena DPR itu resmi sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mengkritik atau menyeimbangkan pemerintah, kontrol terhadap pemerintah. Bukan masjid. Kalau masjid itu fungsinya banyak. Ada fungsi ibadah, fungsi sosial, fungsi mendidik umat, fungsi silaturahmi. Nah, itu akan jadi ambiar kalau tiba-tiba ada polisi nongkrong, ada orang sholat, tiba-tiba ada
polisi nongkrong di situ. Itu ngapain itu polisi? Ikut sholat kagak, ngawasin kita doang gitu. Kemudian ada orang mau bayar zakat ya ke masjid, tiba-tiba di pojokan ada nongkrong coklat-coklat polisi, nggak jadi bayar zakat mereka. Ada orang mau bawa makanan ya, ada tamu-tamu masjid ingin diberi, wah ada nongkrong tuh coklat di pojokan, nggak jadi juga ngasih makanan, takut ditangkap. Ini kan justru menjadi ruang yang harmoni itu rusak dengan kehadiran kontrol gitu. Katakanlah kontrolnya tidak langsung ya melalui polisi yang nongkrong di masjid-masjid misalkan melalui kebijakan ya. Contoh nih ya, diatur ceramahnya siapa saja yang boleh, mana yang tidak. Loh, ini kan BNPT harus paham problem masjid hari ini. Problem masjid hari ini justru bagaimana memakmurkan masjid. Nyari penceramah itu susah. Nyari khotib saja itu pernah terjadi, khotib nggak ada, akhirnya sholat Jumatnya terbengkalai. Memang mau gantiin itu orang-orang BNPT jadi khotib. Kalau mau bagus juga tuh. Kita mau dengar juga khutbah Jumatnya dari BNPT itu memenuhi syarat rukun dari khutbah Jumat tidak. Dan kemudian materi khutbahnya berwasiat takwa enggak. Jangan-jangan bukan wasiat takwa, wasiatnya nanti jangan radikal, jangan radikal itu enggak masuk rukun dalam khutbah Jumat gitu loh. Jadi tolonglah, saya meminjam istilah anak muda sekarang, please deh gitu loh. Please deh gitu loh. Jadi kalau mau menyampaikan narasi itu harus sistematis dan juga harus dikontekskan. Kalau sampai diimplementasikan, gambaran rinci dari kebijakan itu kira-kira seperti apa. Ini kan bisa berhenti dalam wacana. Nah, belum sampai implementasi, ya sudah mendapatkan pertentangan publik. Kenapa? Karena ini wacana ini memang tidak relevan gitu. Lagi pula itu bukan yang dibutuhkan masjid. Beda kasusnya kalau BNPT merekomendasikan ya pejabat-pejabat di kepolisian yang dia beragama Islam itu adakan program suling ya misalkan subuh keliling ya setelah ada sholat subuh ada tausiah sedikit bolehlah ya kapolseknya kah kapolresnya lah memberikan tausiah gitu ya tentang menjaga kamtipnas tentang menjaga kerukunan bagus itu bukan kemudian tadi mengawasi itu kan nginteli loh rakyatnya kok diinteli itu kan curiga. Jadi basis daripada kebijakan yang diusulkan oleh BNPT itu adalah kecurigaan bahkan kebencian terhadap umat Islam yang ada di masjid gitu loh. Kalau mau netral tentu arahnya bukan ke masjid duluan karena materinya kan tentang kritik kepada pemerintah. Arahnya yang harus diawasi dulu itu DPR karena DPR tugasnya mengkritik pemerintah. Tapi kenapa DPR gak diawasi? Padahal kan ada anggota DPR ketangkap tangan tugasnya bukan mengkritik pemerintah tapi ketangkap tangan main judi slot ya kan itu harus diawasi oleh BNPT itu harus diradikalisasi itu dideradikalisasi kok ini ada anggota DPR yang pikirannya radikal sekali ini harusnya kerja untuk rakyat kok ini malah judi slot nah itu kan yang harus dideradikalisasi ya kan anggota DPR itu diinterogasi Bapak anggota dewan yang terhormat kok kenapa Bapak anggota dewan yang terhormat sampai main judi online di tengah-tengah Bapak menjalankan fungsi mengkritik pemerintah apakah Bapak lagi nggak punya cuan gitu oh iya saya nggak punya cuan ini saya pinjemin ya tapi besok jangan main judi online lagi kalau gitu kan senang juga saya gitu loh ikut membantu agar anggota dewan kita kembali ke jalan yang lurus gitu loh kembali ke tupoksinya mengkritik pemerintah jangan mainan judi slot begitu. Iya, begitu. Nah, tapi lagi-lagi begini, karena basis motifnya itu adalah kebencian terhadap umat Islam, maka arahnya hanya kepada masjid. Contoh yang dijadikan contoh si Safarudin tadi, itu bukan gereja, bukan kelenteng. Yang dijadikan contoh apa? Masjid. Ada dua masjid di contoh. Masjid di PT KAI, ya BUMN, sama Masjid Pertamina. Di Balikpapan, di Kalimantan Timur, di Kalimantan Timur gitu. Disebutkan dekat lapangan Merdeka itu. Saya nggak sebut nama masjid saja itu. Kalau sebut nama masjid itu bisa dihajar itu. Ini kurang ajar ini anggota DPR. Nah, alih-alih ngasih kinerjanya apa kok mengedarkan tuduhan. Itu kan tuduhan. Pasti dia belum klarifikasi kepada masjid tersebut. Belum juga klarifikasi kepada penceramah yang dia tuduh mengkritik pemerintah. Lagi pula mengkritik pemerintah itu tadi sudah dijelaskan bukan satu kejahatan gitu loh. Kecuali misalnya nih ya penceramahnya itu ya ketahuan korupsi dana dari 4G apa proyeknya Johnny G. Plate gitu ya. Ya dia ceramah nih saya sudah dapat duit dari hasil ceramah saya ini saya sebenarnya dikasih duit dari Johnny G. Plate nanti saya bagi-bagi ya misalkan begitu. Itu kan turut serta apa TPPU bisa dikejar orang ini mengkritik pemerintah kok.
Lawang kritik itu juga oleh pemerintah cuma dua kok yang bisa dilakukan. Pertama, jalankan, ikuti. Yang kedua, abaikan. Kan selesai. Kalau diabaikan kan selesai juga. Mana bisa kita mengkritik bisa memaksa pemerintah. Oh, kita mengkritik tolak harga BBM, tolak harga BBM. Naik-naik aja itu BBM. Paling enggak kalau mau naik BBM kita nolak kan kita ada penyaluran gitu loh. Sudahlah nggak boleh nolak, toh BBM juga naik gitu loh. Jadi begini, walaupun kritik ya, walaupun menolak kan tetap juga. Pilihannya kan hanya dua. Mau diterima kritikan itu, mau enggak. Udah kan, nggak ada pilihan lain kan. Toh kalau di apa kritikan rakyat nggak diterima, yo bisa apa rakyat itu? Kan rakyat itu kan selalu selama ini aku rapopo, ya kan mau dizolimi kayak apa saja, AS aku rapopo ya. Ya, rakyat itu kan ngalah saja selama ini. Karena itu kalau ada suara rakyat mengajukan kritik kepada pemerintah, kok mau diawasi, ini kan pembungkaman hak konstitusional. Ini pelanggaran konstitusi gitu. Alih-alih nanti ya mau meredam radikalisme, benar kata Prof. Aceh, ini justru nanti menimbulkan radikalisme yang lebih nih. Karena orang itu kan cenderung Gorizatul Bakonya kan melawan nih, kurang ajar nih BNPT, kurang ajar nih anggota dari PDIP nih. Nah, yang kepada anggota PDIP nanti melawannya misalnya dengan cara tidak lagi memilih caleg dari PDIP, gitu kan? Bisa saja kan? Ke BNPT cara melawannya apa? Enggak percaya lagi program-program BNPT. Kan akhirnya program BPT itu kan banyak, Rip ya. Akhirnya hanya karena nilai setitik ini ya rusak semua program BNPT gitu loh. Nanti ke depan BNPT mengajukan anggaran pasti rakyat ikut kontrol. Jangan kasih. Jangan-jangan anggaran BNPT hanya untuk ngawasi masjid. Saya nggak mau. Kita mau nyari jamaah untuk sholat aja susah. Apalagi ada narasi diawasi BNPT. Pada kabur nanti jamaah saya. Mereka mau tobat, mau ibadah pada Allah, malah dicurigai radikal-radikal. Jadi mereka yang tadinya niatnya tobat, jadi nggak jadi tobat karena takut nanti diawasi BNPT. Takut nanti kalau tobat itu dianggap kejahatan. Begitu. Ya, jadi yang pertama saya minta kepada aparat penyelenggara negara yang mendapat amanah dari umat, kalau mau membuat kebijakan, bahkan mau mengusulkan sebuah kebijakan, tolong resapi, pahami sikap batin umat Islam. Jangan sampai Anda itu dianggap tidak empati. Anda dianggap sebagai musuh umat ini. Karena Anda mengeluarkan statement, usulan yang tidak mengindahkan sikap batin umat Islam. Dalam konteks radikalisme ini, sikap batin umat Islam terhadap isu radikal-radikal itu udah muak gitu loh. Udah muak gitu ya. Jadi kalau ada yang berdalih ini kita mau program minta duit untuk radikalisme, muak itu, bahkan bisa marah gitu loh. Jadi jangan menambah masalah dengan kekeliruan terhadap komunikasi yang tidak memahami sikap batin umat Islam. Yang kedua, bagi wakil rakyat, Anda ini dibayar untuk melindungi rakyat, bukan malah untuk menyudutkan rakyat. Anda kalau muslim, masjid ini hari ini problemnya masjid nggak makmur. Anda itu sholat di masjid nggak? Kalau Anda tidak bisa sholat di masjid, tolong buat narasi membantu agar masjid jadi ramai. Bukan malah mengedarkan tuduhan radikal, kritik pemerintah dianggap kejahatan, lalu kemudian menyetujui rekomendasi atau usulan-usulan untuk melakukan tajasus ya, memata-matai umat Islam kita ibadah. Gitu. Anda nanti bisa nggak dipilih gitu loh. Kalau Anda nggak dipilih oleh umat, nggak jadi apa-apa Anda ini. Jadi gelandangan politik, yakin saya. Kalau Anda nggak dipilih, Anda jadi gelandangan politik gitu. Pulang ke tengah-tengah umat, Anda nggak akan diterima. Kenapa? Legasi Anda itu jahat kepada umat Islam. Anda akan dilihat nanti orang oh itu anggota DPR songong itu dulu jadi pejabat itu jelek-jelekin umat Islam, mencurigai masjid, ya. Tertuduh radikal-radikal. Nah, ketika kepada umat Islam, kepada kita, ini yang menarik ternyata, Masya Allah, kekuatan speak ya, kekuatan dakwah, walaupun hanya ngomong. Masya Allah, ini kan ketika semua mengkritik, akhirnya kan ini mundur ini, dugaan saya mundur ini BNPT. Ya MUI bicara, dari PKS bicara, dari P3 bicara, semua kompak. Nah, karena itu saya mengingatkan ini loh, pentingnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita datangkan al-haq ya, al-batil itu pasti kalah. Karena Allah yang sudah mengatakan ya, al-haq pasti memenangkan pertarungan, al-batil pasti kalah. Maka menarik saya mengutip pernyataan dari Imam Ibnul Qayyim Az-Zauziyah. Beliau katakan demikian, kalau ada orang punya praduga bahwa al-haq itu akan kalah dengan al-batil, berarti dia sudah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bahaya.
Jadi kita mau kritik, nanti jangan-jangan kita gini, jangan kalah, nanti jangan-jangan kita di ini, kita kritik, jangan-jangan nanti ditangkap polisi. Itu suuzon kepada Allah itu. Saya mengutip pernyataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi. Barang siapa punya ya praduga bahwa al-haq itu akan kalah dengan al-batil, maka dia sesungguhnya telah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kok suuzon kepada Allah? Kita ini hidup yang ngasih Allah. Karena itu, ayolah mari bareng-bareng. Terus kontrol kekuasaan, kontrol pemerintah ini. Terus berikan kritik dimanapun. Entah di YouTube, entah di masjid, entah di DPR, entah itu di pemerintahan, entah itu di lapangan, entah di warung kopi-kopi. Karena ya yang dimaksud hadis Rasulullah, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi itu harus di forum DPR, harus di forum diskusi, tapi di mana tempat, bisa di sekolahan, di masjid, di musola, di tempat kopi, termasuk di sosial media. Karena itu kepada para netizen ya, generasi milenial itu, ayo manfaatkan akun sosmednya untuk dakwah. Jangan hanya memanfaatkan akun sosmed untuk hal-hal yang sia-sia. Itu saja, Bung Arif dan Mbak Warahmatullahi Wabarakatuh.